Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Latif Salahuddin di channel inspirasi Anda Nesyagraph Logo Brand Studio. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembacaan sejarah logo. Untuk melanjutkan video yang pertama tadi, untuk teman-teman yang belum pernah mengeklik video yang pertama atau yang baru saja mengeklik video ini, saya sarankan untuk bisa menonton di video yang pertama biar tidak tumpang tindih atau tidak ketinggalan informasi mengenai sejarah di tahun 1941 sampai 27 sebelum Masehi. Lanjut ya. Di tahun 1942 ada seorang desainer industrial kelahiran Prancis yang bekerja di Amerika. Ia mendesain logo Lucky Strike yang sampai saat ini masih digunakan. Logo Lucky Strike itu terbesit dengan sebuah produk rokok. Bahkan ia juga mendesain brand ternama seperti Exxon, Shell, Cap. Ia adalah Raymond Loewy. Bisa dikatakan desainer serba bisa karena ia juga pernah mendesain fashion illustrator, perancangan iklan, mendesain mesin reproduksi dokumen yang cikal bakal akan menjadi mesin fotokopi dan mesin scanner, lemari pendingin, bus, sampai dengan lokomotif. Wow, talenta ini Pak Raymond sangat banyak sekali. Dilanjut pada tahun 1943 ada seorang insinyur sipil yang bernama Gordon Lippincott. Ia juga pertama kali mempopulerkan istilah corporate identity bersama Walter B. Margulis, mulai membangun perusahaan konsulat desain bernama Lippincott. Lanjut pada tahun 1945 sampai 1950 yang dimana masa ini masa bangkit-bangkitnya perekonomian dunia, berkembang pesatnya sebuah bidang perikanan melalui media TV, bahkan mengalahkan media lainnya seperti radio, majalah, koran ataupun surat kabar. Role beritaan ini mulai berkembang yang dulunya hanya mengunggulkan produk semata, sekarang kini beranjak menjadi membangun sebuah brand image. Lalu ada Paul Rand, kelahiran tahun 1914 dan beliau meninggal pada 1996. Ada seorang pelopor Swiss style terkenal dengan logo beserta sistem identitasnya, desain cover, layout majalah dan poster. Ia juga mendesain logo IMP, UPS, ABC, dan ia juga mengatakan bahwa sebuah logo tidak dapat bertahan lama bila didesain tanpa mengutamakan kesederhanaan bentuk. Lalu beranjak di era tahun 1960-an, pada saat itu sebagian besar logo di Amerika bersifat literal atau direct. Muncullah logo yang bersifat abstrak dan simbolis, contoh logo Chase Manhattan Bank yang didesain oleh Chermayeff dan Kearsarge. Logo yang sangat simpel dan elegan, hingga pada saat itu logo tersebut menjadi role mode di tahun 60-an dan sesudahnya. Masih di tahun 60-an, Art Lubalin adalah seorang desainer Amerika yang mana jenis gaya desainnya bisa mempengaruhi hingga saat ini. Contoh karya Lubalin mencakup logo atau huruf, iklan, editorial, poster, dan packaging. Lanjut, di tahun 1971 lahirlah logo Nike. Picture mark logo Nike pada awalnya adalah hasil karya seorang pelajar desain grafis yang bekerja di kantor Bill Nike atau yang namanya pendiri Nike. Pelajar tersebut bernama Caroline Davidson. Ia hanya dibayar dengan $35 untuk desain tersebut, yang mana kemudian hari Nike menjadi raksasa di dunia manufaktur sepatu dan perlengkapan olahraga. Lanjut di era 80-an, makin banyak organisasi, konferensi, pameran, dan expo internasional yang diadakan di mana-mana dan didukung oleh berbagai media yang membuat orang semakin peduli terhadap perkembangan desain di dunia. Salah satunya adalah Art Director Annual. Buku tahunan yang diterbitkan oleh Art Director Club ini berisi karya-karya desain pemenang dari seluruh dunia. Jadi pada era 80-an ini desain sudah mulai diakui di seluruh dunia. Lanjut ada tokoh yang bernama Saul Bass. Dia adalah seorang desainer grafis yang multi talent. Dia bukan hanya sebagai desainer grafis saja, tapi ia juga pernah membuat film sekaligus mendesain animasi judulnya. Logo yang terkenal buatan dia adalah AT&T.
Bell System pada tahun 1983 dan Continental Airlines pada tahun 1968, dan masih banyak lagi. Namun dua logo tersebut yang pernah tercatat sebagai logo yang paling mudah diingat oleh orang. Lanjut, ada tokoh lagi yang bernama Milton Glaser, terkenal dengan logo buatannya I Love You New York. Glaser mempunyai jangkauan yang luas dari primitif sampai yang terkini. Hasil karyanya berupa logo, cover buku, cover album, musik, iklan, direct smile, ilustrasi, dan majalah. Lanjut, di tahun 90-an, teknologi semakin berkembang pesat. Komputer pribadi makin memasyarakat. Hal ini mengubah pola kerja di berbagai bidang. Orang mendorong untuk melakukan semuanya sendiri dan menggunakan komputer, termasuk untuk mendesain logo. Lanjut, di tahun 2000-an ditandai dengan maraknya produksi personal dan bertukar informasi dengan leluasa. Gelombang web 2.0, menulis blog atau website pribadi dan lain-lain dipermudahkan oleh mobil teknologi yang canggih. Semakin banyak kreasi-kreasi desain buatan pribadi, termasuk logo yang kreatif dan keluar dari batasan-batasan konvensional. Jadi sebuah logo atau kita mendesain logo itu enggak seenaknya sendiri, tetapi ada batasan-batasan, ada peraturan, namun peraturan itu tidak bersifat kaku. Yang dimana ketika mendesain logo itu bukan semata-mata kita bisa mengoperasikan Photoshop, mengoperasikan CorelDRAW, kita bisa dikatakan desainer, tidak. Tapi desainer logo harus ada tahapnya, ada tahap riset, pembuatan thumbnail, terus eksekusi di komputer. Setelah eksekusi di komputer, kita revisi lagi. Nah, di dalam revisi ini kita tinjau apakah logo ini memiliki kesamaan dengan logo orang lain, atau logo ini mirip dengan orang lain, walaupun sekilas mirip sedikit, tapi kalau ada mungkin netizen yang mengungkit-ungkit, ini menjadi besar, ini menjadi masalah yang besar sekali. Terus setelah itu kita harus konsultasi dengan owner logonya, mau logo yang seperti apa. Desainer harus sharing dengan desainer agar terciptakan sebuah logo yang sangat memiliki citra dan memiliki sistem identitas yang bagus dari sebuah organisasi tersebut. Jadi mendesain logo ini memang ada beberapa tahap. Mengapa demikian? Karena logo itu sebagai wajah atau citra dari suatu perusahaan tersebut. Nah, bagaimana teman-teman sampai saat ini secara logo sudah sedikit-sedikit tahu ya. Dan saya ulangi lagi, jika teman-teman baru mengklik video ini, disarankan untuk mengklik video sebelumnya, karena karena video sejarah ini ada dua bagian, itu bagian pertama dan bagian kedua, karena bila saya gabungkan menjadi akan dari panjang lebar. Saya Jalaluddin, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.